Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 9, teksnya ayat 14-26, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 14-17. Ketika datang murid-murid Yohanes dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Yesus menjawab, "Sahabat-sahabat mempelai laki-laki tidak berduka cita selama mempelai itu bersama. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan mereka akan berpuasa." Paragraf yang kedua, ayat 18-26. Seorang perempuan yang menjama jubah Yesus itu diselamatkan, dan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan yang mati. Kesimpulannya, puasa yang secara rutinitas itu adalah adat istiadat yang penting bagi murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi. Tetapi bagi Yesus, hanya salah satu metode bercakap-cakap dengan Tuhan pada saat penderita. Seorang perempuan penyakit pendarahan berpikir bahwa bisa disembuhkan melalui menjama baju Yesus. Tetapi Yesus berkata bahwa dia diselamatkan karena imannya. Pada saat tiba di rumah kepala ibadat, orang-orang sedang menangis sebab anak perempuan telah mati. Tetapi menurut Yesus, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Meskipun mereka menertawakan Yesus, anak itu bangkit. Pandangan Yesus tentang puasa, penyakit, mati, dan lain-lain sangat berbeda daripada pandangan manusia. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa sebab masih bersama mempelai laki-laki. Itulah Yesus Kristus. Kedua, Yesus berkata bahwa tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua pun juga. Ketiga, Yesus berkuasa yang menyembuhkan penyakit, menyelamatkan manusia, dan membangkitkan orang mati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yohanes berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Mereka tidak berpikir tentang perbedaan. Mereka berpikir semuanya sama. Dan zaman ini, pikiran itu tidak boleh dan tidak benar di hadapan Tuhan pun juga. Kedua, seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Ia sudah cukup percaya tentang Yesus Kristus akan bangkit. Ketiga, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dan belakang dan menjama jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh." Keempat, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup serungi dan orang banyak ribut, dan mereka tidak percaya Yesus, sekalipun Yesus Kristus membangkitkan mereka. Orang-orangnya demikian itu. Jadi aplikasinya, pertama, membaharui iman Anda dan kehidupan Anda sesuai dengan ajaran Yesus, dan janganlah mengikuti ajaran keagamaan yang tradisi. Memang kita harus introspeksi dirinya. Kita seorang percaya, itu orang Kristennya, mengikutinya ajaran keagamaan yang tradisi atau mengikutinya ajaran Yesus sesuai dengan Alkitab. Dan kita harus evaluasinya diri sendiri pun juga dan mengikutinya tentang ajaran Yesus. Kedua, maju kepada Yesus dengan hati berani dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Kemudian menunggu hasil
dengan percaya akan dilaksanakan. PR praktiknya begitu, membaharui iman dan kehidupan Anda dengan melakukan sesuai dengan perintah Yesus di dalam Alkitab. Ia membaharuinya hanya dengan melakukan perintah Yesus, dan jangan merasa puasa hanya dengan melakukan tradisi keagamaan. Kita harus membaharuinya tetap sehari-hari supaya kita juga melakukan dan pikiran sesuai dengan Yesus Kristus. Itulah orang percaya, dan melalui kita itu Yesus akan bekerja. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.